observasi tingkat erosi yang ada di daerah aliran Sungai Cipunagara, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Tanah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi di daerah aliran Sungai Cipunagara yang berlokasi di Desa Bojonegara, Kecamatan Tangkudahan, Kabupaten Subang. Lokasi yang akan saya observasi kali ini merupakan bagian tengah hilir dari daerah aliran Sungai Cipunagara. Sungai Cipunagara memiliki panjang sekitar 147,3 km, mengalir dari Gunung Bukit Tunggul di Pegunungan Bandung Utara dan bermuara ke Laut Jawa. Sungai ini melintasi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Indramayu. Hulu Sungai Cipunagara secara administratif masuk ke wilayah Desa Cipunagara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Sedangkan muara sungai ini terletak di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang. Adapun tujuan dari observasi kali ini yaitu kita dapat mengetahui jenis erosi yang terjadi, proses terjadinya erosi, faktor terjadinya erosi, serta dampak dari erosi tersebut. Berdasarkan pendekatan aspek fisik dan manusia, baik berupa bentang lahan, topografi, hidrologi, kebudayaan, serta kearifan lokal. Berdasarkan peta geologi lembar Pamanukan, wilayah tersebut merupakan hasil endapan sungai, baik berupa lanau, pasir, lempung, lumpur, dan kerikil. Karena adanya ketiga proses tersebut, maka menyebabkan adanya bentukan lahan di daerah aliran sungai. Tingkah laku air mampu menciptakan beragam bentuk lahan fluvial, salah satunya yaitu meandering. Meandering sungai merupakan salah satu bentukan lahan yang berkelok-kelok yang ada di daerah aliran sungai. Adanya meandering ini terbentuk karena ketiga proses tadi, baik berupa erosi, transportasi, dan sedimentasi. Pada daerah meandering sungai ini terdapat bagian lekukan luar atau yang dinamakan chute bank, dan lekukan dalam yang dinamakan point bar. Pada point bar sendiri sangat identik dengan adanya sedimentasi atau pengendapan, baik berupa kerikil serta pasir. Sedangkan pada daerah chute bank identik dengan adanya erosi, di mana erosi yang terjadi di chute bank ini banyak macamnya, mulai dari erosi tebing sungai, erosi lembat, serta erosi alur. Secara umum, erosi dapat dikatakan sebagai proses terlepasnya butiran tanah dari induknya di suatu tempat dan terangkutnya material tersebut oleh gerakan air atau angin, kemudian diikuti dengan pengendapan material yang terangkut di tempat yang lain. Pada dasarnya, erosi yang paling sering terjadi dengan tingkat produksi sedimen atau sedimen yield paling besar adalah erosi permukaan atau sheet erosion jika dibandingkan dengan beberapa jenis erosi yang lain, yakni erosi alur atau rill erosion, erosi parit atau gully erosion, dan erosi tebing sungai atau stream bank erosion. Secara keseluruhan, laju erosi yang terjadi disebabkan dan dipengaruhi oleh 5 faktor, diantaranya faktor iklim, struktur dan jenis tanah, vegetasi, topografi, dan faktor pengelolaan tanah. Faktor iklim yang paling menentukan laju erosi adalah hujan. Curah hujan yang jatuh secara langsung atau tidak langsung dapat mengikis permukaan tanah secara perlahan dan pertambahan waktu, dan akumulasi intensitas hujan tersebut akan mendatangkan erosi. Erosi permukaan atau sheet erosion terjadi pada lapisan tipis permukaan tanah yang terkikis oleh kombinasi air hujan dan limpasan permukaan atau runoff.
Erosi jenis ini akan terjadi hanya dan jika intensitas dan atau lamanya hujan melebihi kapasitas infiltrasi dan kapasitas simpan air tanah. Prosesnya dimulai dengan lepasnya partikel-partikel tanah yang disebabkan oleh energi kinetik air hujan dan berikutnya juga disertai dengan pengendapan sedimen atau hasil erosi di atas permukaan tanah. Kedua peristiwa yang terjadi secara sinambung tersebut menyebabkan turunnya laju infiltrasi karena pori-pori tanah tertutup oleh kikisan partikel tanah. Fenomena ini dapat mempercepat dan meningkatkan laju erosi pada permukaan tanah. Terlihat di video merupakan salah satu daerah Das Cipunagara yang termasuk ke dalam subdas bagian tengah hilir. Di sana nampak poin barnya yang memiliki panjang kurang lebih sekitar 5 meteran, dan untuk jenis erosi cutbangnya sendiri memiliki jenis erosi berupa erosi tebing. Karena memang tebing-tebing yang berada di area cutbang ini terkikis dan mengalami longsoran. Dan terlihat juga terdapat area meander sungai yang berkelok-kelok di bagian kanan dan kiri dari area sungai ini. Untuk kualitas air yang ada di daerah aliran sungai Cipunagara ini, untuk jenis kualitas airnya sendiri berwarna keruh, dikarenakan daerah ini termasuk ke dalam subdas bagian tengah. Seperti yang terlihat pada video, di sepanjang vegetasi sungai Cipunagara ini terdapat banyak sekali tumbuhan, sayuran, serta pepohonan yang ditanami oleh warga, seperti cabai, kacang tanah, singkong, pisang, dan masih banyak lagi. Perlu diketahui juga bahwasannya di Sungai Cipunagara ini terdapat perahu atau yang biasa disebut jukung yang merupakan satu-satunya sarana transportasi penghubung antara Kecamatan Tambak Dahan dan Kecamatan Compreng. Mengingat sampai sekarang belum ada tindak lanjut lagi mengenai jembatan penghubung antara dua kecamatan ini, yang sampai sekarang masih terbengkalai dan belum dilanjut lagi proses pembangunannya. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari erosi tersebut terhadap lahan pertanian warga dan pemukiman, hal ini perlu ditindaklanjuti lagi dampak yang ditimbulkan dari ini. Karena sejak dulu sampai sekarang tidak ada pembenahan sama sekali yang digalangkan oleh pemerintah itu sendiri. Karena jika tidak ada pembenahan maka kondisi ini semakin parah, di mana letak desa Bojonegara ini banyak dikelilingi aliran sungai yang mati. Dan jika musim penghujan datang, kondisinya akan dipenuhi oleh air karena aliran sungai utama tidak mampu menopang debit air yang sangat besar. Baiklah, sekian observasi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.